Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik yang pada saat ini telah bergabung dalam mata kuliah kita pada hari ini, yaitu Kendali Mutu, yang pada minggu lalu, mohon maaf, tidak sempat kita lanjutkan karena ada pertemuan rapat ibu di direktorat. Sehingga perkuliahan kita kemarin tercancel sampai di bagian penataan ruang laboratorium. Nah, Ibu izin share slide ya. Slide Ibu sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum Sudah, kelihatan Ibu. ya? Sudah. Sudah kelihatan? Iya, Bu, sudah kelihatan. Oke, pada minggu lalu kita kan sudah membahas tentang kontrak kuliah kita. Jadi ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Kemudian bagaimana kegiatan belajar mengajar kita sudah kita bahas minggu lalu. Substansi kajian kita apa saja sudah kita bahas juga. Nanti videonya Ibu share di grup pembahasan minggu lalu. Nah ini juga kita sudah bahas. Tatip pun sudah kita bahas. Jadi Ibu harapkan di pertemuan kali ini kalian harus sepakat dalam menyepakati tatip kita. Jadi kalau bisa kalian mengaktifkan kamera video kalian di platform atau menggunakan laptop atau HP kalian sesuai tatip yang kita bahas minggu lalu. Nah ini mungkin sedikit kembali saya mereview walaupun kita sudah bahas minggu lalu bahwa kita tahu saat ini pemeriksaan laboratorium yang ada di berbagai rumah sakit itu memiliki jenis pemeriksaan yang beragam dengan berbagai metode pemeriksaan. Mulai dari kita tahu bahwa pengembangan metode pemeriksaan laboratorium itu tidak serta-merta seperti yang kita lihat saat ini, yaitu sudah dengan sistem yang automatic atau full automatic, namun pada saat lalu itu kita masih pada masa manual atau konvensional yang masih tingkat kesalahan itu berada kebanyakan pada SDM atau pada proses analitiknya, proses pemeriksaannya. Karena kita masih melakukan secara konvensional atau manual. Nah, sehingga akhirnya pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium terus berkembang sampai kita temukan beberapa alat yang dapat bekerja secara semi automatic. Jadi pencampuran semi automatic itu setengah dari automatic, semua automatic. Jadi setengah pencampuran masih dilakukan di luar, pembacaan yang kita menggunakan alat berdasarkan panjang gelombang. Namun di era saat ini tentu kita sudah mengenal sistem yang automatisasi. Jadi semua laboratorium sudah berbasis automatisasi. Diharapkan kenapa? Untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi mulai dari proses pra-analitik sampai proses pasca analitik itu sendiri. Karena rata-rata sistem yang automatisasi ini sudah berbasis barcoding sehingga terintegrasi dalam satu pusat pelayanan pemeriksaan. Di kenapa kita melakukan sistem informasi laboratorium itu karena kita melaksanakan yang namanya validitas. Jadi untuk menjamin keakuratan suatu hasil pemeriksaan laboratorium itu berarti kita menjamin validitas atau validitas hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, validitas ini merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita mengendalikan mutu pemeriksaan di laboratorium kita. Kenapa kita perlu mengendalikan mutu pemeriksaan di lab? Agar kita menjamin tingkat akurasi hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, ini mungkin kita sudah bahas minggu lalu, saya hanya overview kembali. Nah, untuk kenapa kita harus menjamin akurasi laboratorium, ini mungkin sudah saya bahas kemarin, kita juga sudah diskusi. Mohon maaf slide-nya. Ini juga sudah saya bahas minggu lalu, bahwa kenapa kita perlu menjamin keakuratan hasil pemeriksaan, itu karena kita tahu bahwa pemeriksaan lab ini sendiri merupakan substansi pelayanan kesehatan yang menempati posisi penting dalam diagnosa in vitro suatu penyakit. Kenapa? Karena dari pemeriksaan lab kita bisa melakukan screening penyakit. Dari pemeriksaan lab kita bisa melakukan diagnosa. Dari pemeriksaan lab kita bisa melakukan pemantauan kemajuan penyakit, memonitoring pengobatan penyakit, dan melihat bagaimana perjalanan penyakit itu sendiri. Sehingga hasil laboratorium itu harus dapat memberikan data hasil tes yang teliti
cepat, tepat, dan akurat. Kenapa tepat? Agar kita menjaga agar klinisi dapat segera melakukan cepat maksudnya. Kenapa kita harus cepat? Karena supaya hasil pemeriksaan kita itu dapat digunakan klinisi untuk dapat memberi tindak lanjut dalam pengobatan pasien. Kedua, agar pasien itu tidak lama menunggu hasil lab kita. Pasien biasanya kalau di rumah sakit kebanyakan memiliki komplain atau komplain ke lab itu karena menunggu hasil laboratorium yang terlalu lama. Jadi, karena untuk mencapai suatu kendali mutu, kalau kita berbicara kendali mutu secara luas kan bagaimana kita melakukan suatu tindakan di laboratorium itu agar hasil output yang kita lakukan dalam hal ini pemeriksaan itu dapat memberikan hasil yang akurat sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan kita. Dalam hal ini adalah pasien ataupun klinisi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara bagaimana sih pengendalian mutu, kalau berbicara tentang pengendalian mutu, itu adalah bagaimana kita memenuhi keinginan pelanggan, dalam hal ini pasien, sehingga mereka mencapai kepuasan. Jadi kalau kita berbicara tentang mendengar kata mutu, itu berhubungan dengan kepuasan. Suatu laboratorium dikatakan bermutu apabila pelanggannya itu puas terhadap pelayanannya kita. Nah, untuk mencapai kepuasan pelanggan tentunya kita meminimalisir yang namanya kesalahan. Jadi kalau ada kata mutu, berarti itu kepuasan. Kita dikatakan suatu laboratorium kita itu bermutu, kalau pasien itu atau pelanggan kita itu puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, untuk mencapai tingkat kepuasan pasien itu tentunya pertama kita meminimalisir kesalahan, yang kedua kita mengorganisasikan atau memanajerial suatu kegiatan yang kita lakukan itu dengan standar operasional yang ada, dengan sesuai dengan standar operasional, sehingga diharapkan pasien itu puas dengan apa yang kita berikan, entah itu hasil pemeriksaan, pelayanan, dan lain-lain. Jadi kalau ada nanti pertanyaan tentang mutu, intinya adalah ini, kepuasan yang didapatkan oleh pasien dalam pelayanan kita. Nah, untuk mencapai kepuasan tentunya kita meminimalisir kesalahan dengan melakukan setiap aktivitas atau kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Di sini kunci kalau kita berbicara pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu yang kita lakukan di laboratorium ini kita sudah bahas pada minggu lalu. Mungkin saya hanya kembali mengingatkan kalian sebagai overview saja, padahal kita sudah bahas kemarin. Nah, untuk pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium tentunya kita kenal dengan 3 tahapan penting dalam pengendalian mutu. Nah, mulai dari tahap praanalitik harus kita kendalikan mutunya atau kualitasnya, analitik dan pasca analitik. Nah, kegiatan-kegiatan ini mungkin kita sudah bahas pada minggu lalu. Hanya yang inti dari praanalitik adalah kalau kita melakukan kegiatan persiapan pasien, pemberian identitas, dan lainnya dalam proses praanalitik dengan baik, tentunya kita akan memperoleh kualitas sampel yang baik. Kalau kita menjaga praanalitik dengan baik. Nah, kalau kita menjaga proses analitik dengan baik, tentunya kita akan memperoleh hasil pemeriksaan yang bisa kita jamin tingkat akurasinya. Dan kalau kita laksanakan pasca analitik yang baik, tentunya pelayanan yang kita berikan pasti akan baik. Kalau pelayanan yang kita berikan yang itu baik, tentunya kita mencapai yang namanya mutu atau suatu kepuasan. Kita mencapai suatu kualitas dalam laboratorium. Kalau 3 kegiatan ini kita lakukan dengan baik. Nah, apa 3 kegiatan ini cukup untuk menjamin pengendalian mutu kita untuk mencapai manajemen laboratorium yang baik? Tentunya tidak. Jadi, untuk mencapai suatu manajemen laboratorium yang baik, kenapa kita harus mengendalikan mutu laboratorium? Kita perlu mengendalikan mutu laboratorium agar kita bisa mencapai ini, manajemen laboratorium yang baik. Nah, untuk mencapai manajemen laboratorium yang baik, cukup dengan melakukan 3 kegiatan tadi. Perbaikan pada proses praanalitik, analitik, dan pasca analitik? Tentunya tidak. Jadi untuk mencapai laboratorium yang baik, kita perlu ada tambahan untuk referensi saat ini adalah 2 item. Yang pertama, bagaimana kita menata ruangan dengan baik, dalam hal ini ruang laboratorium. Kemudian bagaimana kita melakukan proses pengolahan administrasi yang baik. Nah, proses pengolahan administrasi ini sudah masuk di dalamnya adalah SOP, standar operasional prosedur,
bagaimana kita menata struktur organisasi di laboratorium sesuai dengan standar dari kementerian, kemudian bagaimana kita mengatur proses penginputan data pasien dari awal sampai akhir, itu proses administrasi, termasuk juga SOP, termasuk juga lembar permintaan laboratorium, yang tertera jenis pemeriksaannya, itu seperti apa kita desain, itu masuk dalam proses pengolahan administrasi. Nah, itu semua harus kita atur, agar apa? Klinisi dan pasien yang melakukan pemeriksaan ke kita itu puas dengan pelayanannya kita. Nah, untuk tata ruang, seperti apa sih kalau pra-analitik, analitik, pasca analitik kan tentu kita sudah sering bahas. Tapi untuk penataan ruangan, bagaimana sih kita menata ruang yang baik sehingga pasien atau pelanggan kita pada saat datang ke laboratorium kita itu merasa nyaman dengan desain ruangan kita, dengan penataan ruangan kita sesuai dengan prosedur sehingga mengurangi kecelakaan kerja dalam proses pemeriksaan. Karena kalau ruangan kita juga terlalu kecil, desainnya tidak bagus, selain pasien banyak untuk menunggu, bisa terjadi kecelakaan kerja. Sehingga penataan ruangan itu harus diatur dengan baik dalam suatu laboratorium. Dan itu masuk dalam bagaimana kita pengendalian mutu laboratorium. Nah, tata ruang dalam laboratorium minimal itu memiliki 4 ruangan penting. Yaitu yang pertama, ruang administrasi laboratorium dalam artian ruang registrasi. Kemudian yang kedua, ada ruang terpisah untuk pengambilan spesimen. Kemudian yang ketiga, ada ruang pemeriksaan. Nah, ruang pemeriksaan ini terdiri dari ruang hematologi, ini harus terpisah. Ruang kimia klinik, ruang urinalisa dan cairan tubuh, dan ruang imunoserologi. Secara aturannya seperti ini. Namun terserah kita desain, boleh dalam satu, tidak disekat, boleh. Tapi harus terpisah alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan di ruangan ini masing-masing. Kemudian ruang terakhir yaitu ada administrasi hasil pemeriksaan. Ini adalah 4 ruangan terpisah untuk mengatur tata ruang laboratorium. Nah, secara aturan desainnya itu sudah diatur dalam ini saya next saja, kita sudah bahas minggu lalu. Nah, saya langsung masuk ke dena ruangan laboratorium karena kita sampai di sini kemarin kita tidak lanjutkan. Nah, di sini saya bahas dena ini sesuai dengan aturan kementerian, keputusan Kementerian Kesehatan tentang bagaimana kita mengatur dena ruangan laboratorium, dena minimal dalam ruangan suatu laboratorium. Nah, dena minimal ini itu seperti ini skemanya. Kalau kita lihat, suatu laboratorium yang baik itu harus punya yang pertama, pintu terpisah antara pintu masuk dan pintu keluar. Itu harus terpisah antara ruang pintu masuk dan ruang pintu keluar. Jadi pintu satu ini adalah pintu masuk, keterangan satu, sedangkan keterangan dua ini adalah pintu keluar. Kenapa harus terpisah antara pintu masuk dan pintu keluar? Agar pada saat pasien yang masuk tidak bertabrakan dengan pasien yang akan keluar dari laboratorium. Jadi harus terpisah antara pintu yang masuk dan pintu untuk keluar. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya ruang tunggu. Di sini adalah ruang tunggu. Di sini ruang administrasi awal untuk registrasi pasien. Kemudian di sini adalah lemari hasil. Di sini terserah kalian mau desain televisi dan lain-lain, tempat minuman misalnya untuk menunggu pasien, kotak saran, terserah. Yang penting intinya setelah pintu masuk pasien akan mendapatkan ruang tunggu. Di sini kursi pasien untuk menunggu. Nah, setelah pasien menunggu di sini, petugas laboratorium, administrasi laboratorium melakukan registrasi, kemudian dia akan diarahkan ke ruang 1. Ruang 1 ini adalah ruang untuk pengambilan spesimen. Nah, pasien dari menunggu ini akan masuk ke ruang 1. Di ruang 1 sini yang perlu mendapatkan catatan yaitu ada terpisah antara toilet pasien dengan toilet petugas. T2 ini toilet petugas. Tidak boleh sama antara toilet pasien dengan toilet petugas. Itu standarnya. Jadi setelah pasien didaftar, dia akan masuk ke ruang sampling. Di ruang sampling ini harus ada dalam bentuk ranjang, ada juga dalam bentuk duduk. Jadi setelah disampling, kalau dia ada spesimen urin, maka pasien di sini harus terhubung dengan loket tempat peletakan sampel urin.
Nah, di ruangan 2 ini adalah ruang pemeriksaan urinalisa dan cairan tubuh. Di sini ada loket terhubung, di sini ruang pemeriksaan hematologi, ada loket terhubung. Ini ruang pemeriksaan kimia klinik, ada loket terhubung. Ini pemeriksaan imunoserologi dan di sini langsung tersekat tidak ada loket. Di sini adalah ruang mikrobiologi. Ruang mikrobiologi terdiri dari 2 ruangan. Ada namanya ruang antara. Ruang antara ini tempat ganti pasien untuk petugas untuk sterilisasi pakaian. Ruang 6 ini ruang pemeriksaan mikrobiologi. Di sini. Dan di sini ada ruang antara. Jadi di sini tidak ada loket, jadi tetap petugas harus keluar masuk lewat ruang antara, sterilkan pakaian untuk masuk, keluar pun begitu, sterilkan pakaian baru keluar. Seperti ini. Nah, ini desain untuk lab sentral. Jadi seperti ini labnya. Jadi kenapa di tempat toilet urin itu harus ada loket supaya pasien tidak lagi bawa-bawa urinnya keluar untuk dikasih ke petugas. Semua sudah terhubung dengan loket di sini. Seperti itu. Kemudian harus ada ruang ibadah. Kemudian harus ada ruang makan. Harus terpisah ruang makan, kulkas makanan dengan kulkas regen. Kemudian harus ada ruang koordinator lab PK dengan kepala instalasi dan ruang staf laboratorium. Di sini ruang staf. Nah, ini adalah ruang bank darah. Persyaratan yang perlu diperhatikan untuk laboratorium atau melakukan tata ruang laboratorium adalah di ruang bank darah. Seandainya laboratorium itu mempunyai ruang bank darah, maka ruang bank darah itu wajib hukumnya berhadapan dengan ruang pengambilan spesimen. Dia harus berada bagian luar berdekatan dengan ruang tunggu. Kenapa? Karena supaya pasien saat mau mengambil kantong darah tidak perlu masuk ke ruang pemeriksaan kita. Karena ruangan ini khusus hanya dilalui oleh staf atau pegawai. Pasien hanya batas bisa sampai di sini. Nah, pasien itu kalau mau ambil di ruang bank darah, maka dia cukup sampai di sini ada loket yang menghubungkan. Tidak perlu lagi dia masuk untuk mengambil kantong darahnya. Sehingga ruang bank darah itu harus wajib berada bagian depan di dekat ruang tunggu pasien. Nah, di tengah ini apa? Tengah ini adalah namanya meja sentral. Meja sentral di sini adalah ruang tempat di mana terintegrasi semua hasil dari setiap ruangan melalui sistem informasi laboratori sistem atau sistem LIS, terintegrasi melalui komputerisasi untuk diverifikasi dan validasi di meja sentral. Jadi meja sentral ini adalah meja untuk tempat verifikasi atau validasi hasil oleh koordinator laboratorium dan kepala instalasi. Jadi semua hasil terpusat di meja sentral ini, di komputer meja sentral, untuk kita mau lihat hasil yang akan dibawa keluar untuk disimpan ke lemari pengambilan hasil. Jadi semua terpusat di sini untuk hasil yang telah dilakukan verifikasi dan validasi di meja sentral. Nah, ini adalah minimal laboratorium rumah sakit itu harus mempunyai standar seperti ini. Kalau puskesmas mungkin tidak ada bank darah, tapi desainnya kurang lebih harus seperti ini. Nah, di Makassar sendiri yang telah menerapkan sistem pengaturan penataan ruangan sesuai dengan aturan yang ada itu ada beberapa rumah sakit. Nah, misalnya Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Awal Bros. Makanya di sini Ibu akan langsung memberikan kalian contoh langsung praktikum. Karena kita daring jadi kita tidak bisa langsung ke rumah sakit. Jadi Ibu mungkin hanya memberikan dokumentasi berupa foto di Rumah Sakit Awal Bros dan Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Pendidikan Unhas untuk kalian bisa melihat bagaimana sih desain ruangan laboratorium untuk mengendalikan pengendalian mutu laboratorium dengan baik agar mencapai manajemen laboratorium yang baik. Seperti apa sih desain di rumah sakit di sana? Karena kalau saat ini pandemi kalian mungkin tidak bisa praktikum untuk langsung melihat karena menurut Ibu kendali mutu itu bukan hanya teoritis saja. Kalian lebih baik langsung diperlihatkan pada keadaan realnya. Sehingga di sini Ibu minta tolong ke teman di rumah sakit untuk bisa foto-fotokan, kemudian didokumentasikan agar kalian bisa melihat bagaimana kondisi di rumah sakit. Nah, kita jalan-jalan dulu ke Rumah Sakit Awal Bros. Jadi kalau yang tadi Ibu sudah jelaskan harus ada loket di urin, kita jalan-jalan ke Rumah Sakit Awal Bros. Jadi
Kalau rumah sakit lain di rumah sakit di Makassar seperti misalnya Rumah Sakit Faisal belum terlalu menerapkan sistem ini. Jadi yang menerapkan penataan ruangan ini itu Rumah Sakit UNAS dengan Awal Bros. Itu kemarin yang pas akreditasi sudah penataan ruangannya sudah seperti ini disekat. Jadi kita jalan-jalan dulu ke Rumah Sakit Awal Bros. Nah, di Awal Bros itu ruang pengambilan samplingnya itu seperti ini. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di penataan ruang ini. Ruang sampling itu seperti apa? Nah, sebenarnya inti dari standar kalau kita akreditasi rumah sakit untuk pengambilan sampling, itu yang penting pasien ada kursi, membuat pasien itu nyaman dalam diambil darahnya. Ada penyangga lengan seperti ini. Jadi walaupun dia kursinya dalam bentuk ini, yang penting pasien nyaman dan ada tempat penyangga lengannya. Nah, di awal bros disinilah tempat penyangga lengannya. Kemudian ada analis berdekatan dengan tempat BHP, tabung, jarum, dan lain-lain. Nah, di awal bros sebenarnya ada ranjang. Di bagian cuma tidak dipoto. Jadi ini untuk, kalau ini sudah sesuai standar, karena ada tempat penyangga lengan. Jadi minimal untuk ruang sampling yang perlu diperhatikan adalah ada tempat penyangga lengannya. Nah, untuk loket pemeriksaan urin seperti apa? Nah, ini di rumah sakit Awal Bros juga. Ini yang Ibu jelaskan. Ibu kan jelaskan dari awal tadi. Kalau kita lihat skema ini, Ibu jelaskan kalau di loket toilet pasien, di sini harus ada loket tempat pasien meletakkan urin atau fesesnya yang akan diperiksa, dan di sini adalah ruang pemeriksaan urin dan cairan tubuh. Kenapa? Supaya pasien tidak keluar lagi bawa sampelnya keluar. Nah, di rumah sakit Awal Bros itu ini loketnya. Jadi kalau di toilet pasien seperti ini gambar yang kelihatan. Tertulis loket tes urin. Buka penutup loket dan letakkan pot urin Anda di sini. Jadi pasien nanti akan buka loketnya, dia akan simpan pot urinnya di sini. Jadi tidak perlu lagi dia keluar bawa-bawa urinnya. Nah, kalian nanti kalau kerja di laboratorium nanti usahakan minta untuk didesain sesuai dengan standar seperti ini untuk mempermudah pertama mengurangi resiko tertumpahnya sampel, menjamin kualitas sampel karena langsung dia habis kencing dia simpan. Kita langsung lihat kalau di loket ruang pemeriksaan seperti ini modelnya kelihatannya. Jadi kalau di loket pemeriksaan itu kita langsung lihat tempat urin. Jadi kalau ada urinnya langsung terletak seperti ini. Kita tinggal langsung ambil. Ini kelihatan kalau di ruang pemeriksaan. Kalau di loket toilet itu seperti ini kelihatannya. Jadi ini mempercepat kita melakukan pemeriksaan, waktu tunggu hasil itu berkurang, kemudian kita menjamin kualitas sampel dalam artian resiko tertumpahnya, resiko kontaminasinya agak lebih kurang karena dia langsung disimpan di dalam loket. Nah, untuk ruang pemeriksaan sebenarnya ini seharusnya di standar itu tidak ada tempat di bawah ini karena ini menyangga kaki. Hanya kenapa gambar ini saya ambil hanya untuk ininya. Jadi meja untuk pemeriksaan itu standarnya harus dari meja beton dilapisi porselin atau keramik seperti di kampus lah, tehel. Jadi standar untuk ruang pemeriksaan itu dia harus lantainya itu tehel, nggak boleh karpet, nggak boleh plastik. Kenapa? Karena akan bereaksi nanti dengan regen pemeriksaan kita. Seperti itu. Nah, untuk ruang mikrobiologi, seandainya ada ruang mikrobiologi di labnya kalian, standarnya itu hanya ada exhaust fan untuk ruang pewarnaan atau ruang mikrobiologi. Kemudian ada biosafety kabinet untuk pewarnaan misalnya kalau ada BTA dan kita menerima sampel kultur. Itu saja yang untuk ruang mikrobiologi. Ini di Rumah Sakit Awal Bros. Nah, kita lanjut ke meja sentral. Ini tadi yang saya katakan. Di tengah-tengah ruang pemeriksaan ada namanya meja sentral. Nah, ini di Rumah Sakit Awal Bros. Ini saya kasih contoh. Misalnya ini ruang hematologi. Di sini ruang kimia klinik, di sini ruang imunoserologi. Semua hasil dari setiap ruangan akan berpusat di komputer ini. Akan berpusat di komputer ini untuk diverifikasi dan divalidasi oleh supervisor laboratorium. Kalau dia sudah ACC maka akan terprint dan akan dibawa ke ruang koordinator lab atau kepala instalasi untuk ditandatangan. Jadi di meja sentral ini semua hasil kegiatan dari setiap ruangan itu berpusat di ruangan ini untuk diverifikasi.
dan divalidasi. Nah, meja-meja sentral seperti ini yang biasanya di beberapa laboratorium di Makassar itu tidak ada. Jadi mereka cukup meja kecil untuk prioritas print hasil dan lain-lain. Padahal seharusnya ada meja sentral seperti ini. Kenapa? Untuk tempat kita berintegrasi antara laboran dari setiap ruangan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan kita. Kemudian, nah ini salah satu contoh yang bagus untuk di Rumah Sakit Awal Bros, yaitu lemari pengambilan hasil. Tadi kan Ibu jelaskan di bagian depan harus ada lemari pengambilan hasil. Nah, Rumah Sakit UNAS tidak seperti ini. Di rumah sakit lain belum ada yang mendesain seperti ini, baru Rumah Sakit Awal Bros. Nah, Rumah Sakit Awal Bros itu sangat inovatif. Dia mendesain untuk pengambilan hasil berdasarkan urutan nama. Salah satu yang menjadi komplain terbanyak dalam kotak saran di laboratorium, berdasarkan pengalaman Ibu selama Ibu bekerja, itu adalah lama menunggu hasil pemeriksaan. Pasti banyak di kotak saran tertulis lama menunggu hasil, lama 2 jam nih menunggu hasil tidak keluar, lama di sampling. Paling lama adalah menunggu hasil. Kenapa? Seandainya petugas lab itu hanya satu di tempat pengambilan hasil, dengan pasien yang begitu ratusan, dan kalau kita tidak urutkan berdasarkan abjad, maka kalau dalam bentuk seperti ini, maka kita akan kewalahan mencari satu-satu berdasarkan nomor rekam medis dan nama. Tapi kalau kita urutkan hasil, masukkan di loket berdasarkan abjad, itu mempermudah kita mencari hasil. Saya kasih contoh misalnya ada pasien datang dengan mencari hasil namanya Anton atau Alan, yang satu namanya Amril, yang satu namanya Selfie. Maka kita mudah saja, kalau Selfie langsung cari ke huruf S, kalau Alan cari di huruf A, kalau Anissa juga di huruf A misalnya, kalau Nur berarti kita cari di huruf N. Jadi mempermudah kita untuk mencari hasil pasien. Nah, ini salah satu inovasi-inovasi yang bisa nanti kalian terapkan untuk mengendalikan proses manajemen mutu di suatu laboratorium. Kenapa? Kalau pemberian hasil kita itu cepat, maka pasien akan puas. Oh iya, saya tidak lama antri, saya tidak lama menunggu hasilku ada nih. Jadi kalian harus terus berinovasi agar mengurangi atau meminimalisir tingkat kesalahan ataupun tingkat komplain dari pasien seperti itu ataupun klinisi. Jadi salah satunya dengan memberikan lemari hasil seperti ini. Kalau di beberapa rumah sakit, kalau kalian praktek pasti hasilnya cuma ditaruh dalam bentuk seperti ini. Dikasih berdasarkan abjad tapi tidak disimpan dalam loket seperti ini. Jadi ini mungkin bisa jadi referensinya kalian. Nah, setelah dari awal Bros, kita coba melihat bagaimana sih penataan ruangan di Rumah Sakit Unhas untuk laboratorium patologi klinik. Nah, kalau di Rumah Sakit Pendidikan Unhas untuk laboratorium patologi klinik, ini adalah desain kalau kita baru mau masuk di dalam Rumah Sakit Unhas. Walaupun kalian tidak praktek nih, tidak ke sana, cuman Ibu berupaya untuk kalian bisa melihat langsung seperti apa sih rumah sakit, pengaturan tata ruang ataupun pengendalian manajemen laboratorium, manajemen mutu laboratorium di rumah sakit. Nah, kalau di Rumah Sakit UNAS seperti apa sih? Nah, kalau kita mau masuk ke Rumah Sakit UNAS, kita akan mendapatkan 2 ruang tunggu. Ruang tunggu yang di sini, ini ada kursi juga, di sini ada kursi yang tidak terfoto. Ini adalah biasanya ruang tunggu untuk rekanan dalam artian pasien-pasien yang kerjasama dengan Rumah Sakit Unhas seperti perusahaan misalnya PT Pale, perusahaan lain, itu dia ruang tunggunya di bagian sini. Sedangkan ruang tunggu yang lain ada di sebagian sini. Ini ada kursi di sini cuma tidak terfoto di dalam. Masuk di sini sebelah kanan itu ada ruang tunggu untuk pasien umum. Pasien-pasien BPJS ada di sini juga ruang tunggu. Jadi upayakan dalam suatu laboratorium itu kursi kita ruang tunggu kita semakin banyak, semakin baik. Kenapa? Apalagi rumah sakit, jumlah pasien itu kita harus sesuaikan kursi tunggu, ruang tunggu dengan nantinya jumlah pasien kita. Makanya pelayanan lab kita itu harus cepat supaya tidak ada pasien yang berdiri nantinya, lama menunggu dan dia berdiri. Itu menyebabkan dia dapat protes dengan pelayanan yang kita berikan. Sehingga kalau dia protes berarti mutu kita tidak tercapai dong. Berarti laboratorium kita itu mutu kita tidak tercapai karena masih ada komplain dari pasien. Pasien tidak puas. Untuk mencapai mutu dari suatu laboratorium adalah kuncinya pasien puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, kalau di Rumah Sakit UNAS pada saat kita masuk, pasien masuk mau pemeriksaan laboratorium, pertama dia lakukan adalah dia ke sebelah ini, ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah ruang registrasi pasien.
Di sini adalah loket registrasi pendaftaran awal. Setelah loket registrasi, di sini adalah ruang tunggu pasien. Di sebelah sini, di gedung sini, tapi ruangan sebelah sana nanti akan ada fotonya, adalah ruang pengambilan sampel darah. Di sini adalah tempat pengambilan hasil, loket pengambilan hasil di sini. Di sini kotak saran, di dalam sini adalah ruang pemeriksaan. Di sini adalah meja sentral, kalau di Rumah Sakit Unhas. Di ruangan sini adalah meja sentral. Di sini ruang administrasi. Jadi pada saat pasien masuk, dia simpan pengantar laboratoriumnya dari dokter poliklinik ataupun dokter dimanapun. Analis petugas administrasi laboratorium akan melakukan registrasi pasien. Setelah dia registrasi pasien, pasien akan dipanggil untuk diambil darah di bagian sini. Kesalahannya di Rumah Sakit Unhas yang masih belum mengikuti standar karena sudah terlanjur dibangun gedungnya adalah pintunya cuma satu, antara pintu masuk dan pintu keluar. Makanya pintunya selalu dibuka seperti ini, tidak ditutup sebelah, supaya tidak tabrakan antara yang masuk dengan keluar. Jadi pasien keluar itu kita arahkan lewat sini, sedangkan pasien masuk itu kita arahkan lewat sini. Karena belum ada dua pintu antara pintu masuk dan pintu keluar. Karena gedungnya sudah terlanjur dibuat. Nah, bagaimana sih di dalamnya? Jadi ruang samplingnya seperti apa? Oh iya, satu yang paling penting sebelum kita melihat tata ruangan adalah salah satu bagian administrasi laboratorium untuk mencapai manajemen laboratorium yang baik, yaitu struktur organisasi. Jadi kita perlu menyusun atau memanajerial SDM kita. Jadi untuk mencapai pengendalian mutu atau manajemen laboratorium yang baik bukan hanya sekedar hasil pemeriksaan, tapi kita bisa mengatur atau memanajerial SDM kita atau sumber daya sehingga dalam struktur organisasi kita itu memenuhi pelayanan yang akan kita lakukan. Nah, ini Ibu kasih contoh struktur organisasi yang sudah sesuai standar itu di Rumah Sakit Unhas. Itu desainnya seperti ini. Nah, ini masih yang dulu. Tapi sampai saat ini masih seperti ini. Jadi dalam suatu struktur organisasi laboratorium, yang penting itu harus dikepalai oleh namanya Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik. Seandainya tidak ada dokter spesialis patologi klinik, itu bisa dipimpin oleh laboran. Tapi minimal dia sarjana sains terapan persyaratannya. Tapi kalau ada dokter patologi klinik, maka yang menjadi kepala instalasi adalah dokter patologi klinik. Nah, ketua SMF ini kecuali rumah sakit pendidikan, karena Unhas merupakan rumah sakit pendidikan, jadi ada ketua SMF. Ketua SMF ini seperti ketua program studi yang membawahi pendidikan kedokteran. Tapi karena kalau rumah sakit umum ini tidak perlu ada. Kalau rumah sakit pendidikan ini wajib ada. Tapi kalau rumah sakit umum kayak Faisal, Wahidin ini tidak perlu ada. Langsung masuk ke koordinator laboratorium namanya. Koordinator laboratorium ini seperti kepala ruangan. Ini dipimpin oleh analis kesehatan atau TLM. Setelah itu akan masuk beberapa bagian sesuai standar. Yang pertama adalah bagian pendidikan dan pelatihan. Kemudian bagian koordinator mutu. Kemudian ada koordinator logistik. Kemudian ada koordinator bank darah. Kalau ada rumah sakit ada bank darahnya. Dan yang terakhir itu koordinator pelayanan lab sentral namanya. Nah, apa sih kegiatan yang dibawahi oleh koordinator ini? Kalau koordinator pendidikan, itu dia yang membawa pendidikan dan pelatihan, dia yang membawahi untuk meningkatkan kompetensi tenaganya di sana, tenaga laboratoriumnya. Jadi kalau ada seminar-seminar, ada pelatihan-pelatihan, itu yang mengusulkan ke manajemen adalah bagian ini, pendidikan dan pelatihan. Kalau ada mahasiswa mau magang, mau PKL, maka yang menerima adalah bagian pendidikan dan pelatihan yang mengatur jadwal PKL mahasiswa di laboratorium. Yang akan memberikan materi adalah bagian pendidikan dan pelatihan. Kalau bagian koordinator mutu, dia yang mengatur manajemen mutu di laboratorium. Tugasnya seperti apa? Dia mendokumentasikan penjaminan mutu internal seperti quality control setiap harinya, itu dia yang urus. Kemudian penjaminan mutu quality control eksternal dari laboratorium luar untuk kita mengikuti quality control eksternal, itu yang atur adalah bagian mutu. Dia menjamin kualitas hasil dari laboratorium kita.
Untuk koordinator logistik, dia mengatur apa? Ini untuk pengadaan alat dan bahan di lab. Yang mengatur tabung, jarum, BHP itu diatur oleh koordinator logistik di laboratorium. Jadi ini fungsi koordinator logistik. Untuk pengadaan barang dan jasa, ini diatur oleh logistik. Kemudian untuk koordinator bank darah, tentu dia mengatur proses bank darah. Dan koordinator lab sentral, dia akan membawahi beberapa cabang atau beberapa ruangan. Yang pertama itu ruangan kimia klinik, itu ada juga koordinatornya, koordinator cairan tubuh, koordinator intro, infeksi tropis ini maksudnya, kemudian koordinator ruang sampling, koordinator imunoserologi, dan koordinator hematologi. Itu dibawahi oleh lab sentral. Nah, kenapa harus ada satu-satu penanggung jawabnya tiap pemeriksaan? Agar dia yang bisa mengampra alat dan bahan ke logistik. Dia yang mengatur segala aktivitas di kimia klinik. Kalau ada hasil yang error, ada kontrol yang tidak masuk, ada regen yang kosong, itu diatur oleh koordinator kimia klinik. Jadi kepala instalasi dan kepala ruangan itu tinggal menerima laporan dari setiap bagian. Ada kesalahan di sampling, ada pasien komplain di sampling, itu semua yang melakukan pelaporan adalah koordinator sampling. Seperti itu. Jadi kalian kalau nanti bekerja di laboratorium, kalian harus tahu, atau kalau bisa kalian kan sudah dapat nih informasi ini, kalian bekerja di laboratorium, namun struktur organisasinya belum sesuai standar, kalian bisa mengusulkan kepada kepala ruangan di tempat kerja kalian bahwa sewaktu saya kuliah, Bu, kita punya materi tentang pengendalian mutu. Itu diajar bagaimana struktur organisasi laboratorium yang baik, bagaimana tata ruang laboratorium yang baik. Kalian bisa memberikan informasi kepada misalnya senior yang belum mendapatkan informasi untuk bisa melakukan inovasi dan perbaikan terhadap laboratoriumnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga penting dalam suatu manajemen laboratorium, kalian harus mempunyai atau memberikan informasi kepada halayak umum untuk bagaimana pelayanan instansi kalian. Jadi kalian merawat pasien apa saja atau melayani pasien apa saja. Jadi IGD, rawat inap, rawat jalan atau poliklinik, dan kalau pemeriksaannya tidak bisa kalian lakukan, kalian bisa lakukan rujukan pemeriksaan. Ini harus ada informasinya untuk pelayanannya. Nah, ini yang saya katakan, setiap alur pelayanan pemeriksaan itu kalian harus buat dalam bentuk SOP atau standar operasional prosedur. Kenapa? Ini merupakan salah satu bagian administrasi. Kenapa harus kalian buatkan SOP? Supaya itu terarah. Saya kasih contoh seperti ini. Untuk alur pelayanan instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Unhas, ini SOP-nya atau alur pelayanannya. Jadi pertama, alur pelayanan, jadi perawat-perawat atau pasien itu tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi alur ini harus tertempel, terprint dalam bentuk besar dan tertempel sehingga pasien, perawat, dokter itu tahu apa yang harus dia kerjakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Ini sangat penting. Jadi saya kasih contoh misalnya ini IGD. Kalau di Rumah Sakit Unhas, pasien IGD seperti apa sih alurnya? Jadi pertama, ada permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter DPJP IGD. Jadi dokter penanggung jawab, DPJP itu dokter penanggung jawab IGD atau unit gawat darurat. Setelah ada permintaan laboratorium yang dikirim lewat sistem dan analis ACC ada regennya dan oke, maka perawat IGD akan melakukan pengambilan darah. Jadi di setiap rumah sakit itu punya manajemen SOP yang berbeda-beda. Kalau di Rumah Sakit Unhas untuk pasien IGD yang ambil darah adalah perawat. Tapi kalau di Rumah Sakit Faisal misalnya yang ambil darah adalah laboran. Jadi tergantung, makanya kalian harus bikin SOP-nya supaya tidak ada komplain antara analis atau TLM dengan perawat. Siapa yang harus ambil darahnya? Perjelas dengan SOP. Nah, kalau di Unhas untuk pasien IGD yang sampling adalah perawat. Setelah perawat sampling, sampel ini akan dikirim melalui pneumometub. Nanti minggu depan kita akan bahas integrasi sistem laboratorium. Nah, setelah dikirim, spesimen akan sampai di laboratorium. Setelah sampai laboratorium akan diterima oleh administrasi lab untuk diregistrasi. Setelah diregistrasi, spesimen itu akan diperiksa
apa spesimen itu bermasalah, lisis dan lain-lain. Kalau dia tidak lisis, maka bagian administrasi akan melakukan penginputan. Setelah dia input, kalau misalnya pemeriksaannya ada di laboratorium, maka tidak dirujuk, akan dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, setiap kegiatan akan dicatat di namanya lembar kartu kendali. Nah, ini nanti yang akan saya perlihatkan kepada kalian, karena tidak semua laboratorium itu ada lembar kartu kendali. Nah, setelah ada hasil pemeriksaan, pemeriksaan akan diverifikasi dan divalidasi, hasil akan dikirim kembali ke UGD. Kalau sampelnya bermasalah, akan mengikuti alur penanganan sampel bermasalah. Nah, bagaimana kalau pelayanan rawat inap? Kalau rawat inap, itu setiap rumah sakit itu berbeda-beda sistemnya. Nah, ini kita lagi jalan-jalan atau lagi praktek ke rumah sakit UNAS. Kalau di rumah sakit UNAS untuk rawat inap, pelayanannya seperti ini. Ada permintaan pemeriksaan lab dari DPJP. Kalau waktu pemeriksaan darahnya itu di luar jam sampling atau sito, harus segera hasilnya, maka yang sampling itu perawat ruangan. Tapi kalau pemeriksaannya non sito, pada saat jam sampling, jadi di rumah sakit UNAS itu punya jam sampling. Kalau dinas pagi, jam samplingnya itu jam 10 pagi. Kalau dinas malam, jam samplingnya itu 2 kali. Jam 22 malam atau jam 10 malam dengan jam 6 subuh. Kalau sampling siang, samplingnya 1 kali, jam 4 sore. Jadi setiap hari analis itu akan sampling ke ruangan-ruangan, ruang-ruang rawat inap, tapi berdasarkan jam sampling. Jadi, kalau misalnya permintaan pemeriksaan laboratoriumnya pada saat jam sampling, maka yang mengambil darahnya adalah analis. Tapi kalau di luar jam sampling, yang ambil darahnya itu adalah perawat. Setelah diambil darahnya, prosesnya sama dengan IGD tadi. Jadi ini yang harus kalian tetapkan untuk menjamin mutu laboratorium. Kenapa? Supaya kalau ada permintaan dari dokter tidak saling mengharapkan antara perawat ruangan dengan analis. Nanti perawat ruangan bilang, nanti ki analis saja yang sampling, baru analis bilang, kan bukan jam sito. Jadi ada SOP. SOP jelas supaya tidak ada komplain dari bidang lain terhadap pelayanan kita. Ini yang harus kalian buat untuk memanajerial administrasi laboratorium. Nah, untuk pelayanan rawat jalan, nanti kalian baca saja sendiri alurnya, nanti kita diskusikan minggu depan, ini bisa kalian baca, yang tadi yang saya jelaskan. Kalau pada rawat jalan ini yang penting adalah pasien umum dengan pasien BPJS. Nanti kita diskusi pada pertemuan berikutnya kalau kalian mau baca ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena kurang lebih hampir sama. Nah, ini untuk bagaimana alur pelayanan untuk pasien gawat darurat dan rawat inap. Nah, ini untuk pasien kita rujuk. Kalau tidak ada pemeriksaan di rumah sakit UNHAS, apa yang dilakukan? Masa pasien tidak diperiksa? Tetap kita periksa, namun kita rujuk. Bisa dirujuk ke Prodia, dirujuk ke Wahidin, atau rujuk ke rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Tapi kita harus tetapkan SOP-nya. Untuk pasien rujukan seperti apa alur SOP atau alur yang harus dilakukan. Nah, ini juga yang penting. Kalau kalian nanti bekerja di rumah sakit atau di pelayanan laboratorium, kalian untuk menjamin mutu, kalian harus menetapkan arah tempat pelayanan. Saya kasih contoh, kenapa kita harus punya informasi tentang tempat pelayanan? Karena banyak pasien atau keluarga pasien itu tidak tahu alur. Saya mau ke lab, bertanya di mana-mana. Jadi di rumah sakit itu harus ada anak panah atau arah yang menunjukkan di mana arah laboratorium. Jadi harus jelas pelayanan laboratoriumnya itu di ruangan mana, di gedung EF, waktu pelayanannya itu dilakukan 24 jam kah, atau hanya pagi, atau hanya siang, itu harus jelas waktu pelayanan dengan tempat pelayanan. Agar pasien itu tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi banyak kebingungan. Dia jelas arah, jelas waktu pelayanan. Sehingga mereka puas dengan pelayanan kita. Karena kita butuhnya adalah kepuasan pelanggan. Selain itu, kita juga harus memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana persyaratan pemeriksaan laboratorium. Ini yang paling banyak pasien komplain di rumah sakit. Selama ibu dulu bekerja. Ada keluarga pasien yang bilang, rempongnya di rumah sakit ini
Sudah mak datang disuruh Kak pulang lagi fotokopi, minta fotokopi KTP, habis itu diminta lagi fotokopi BPJS, habis itu diminta lagi fotokopi KK. Nah, ini yang harus kalian informasikan, kalau bisa ditempel besar di dekat administrasi. Di situ memberikan informasi kalau pasien itu dia statusnya BPJS, apa yang harus dia siapkan untuk bisa lakukan pemeriksaan lab. Yang harus dia siapkan yang pertama adalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Yang kedua, dia harus memiliki yang namanya lembar SEP. Nanti kita lihat ini lembar SEP itu apa? Surat eligabilitas peserta BPJS. Jadi harus ada ini, baru dia bisa berobat atau bisa memeriksakan diri di laboratorium. Kalau pasien umum seperti apa? Pasien umum syaratnya cuma satu, ada formulir permintaan pemeriksaan lab dari dokter. Sedangkan kalau pasien rujukan, kalau tidak bisa kita lakukan pemeriksaannya, dirujuk ke Prodia misalnya, apa yang harus dia siapkan? Jadi pasien sudah baca, sudah jelas, tidak lagi dia bolak-balik cari dokumen, cari berkas. Jadi kalau dia pasien rujukan, apa yang harus dia siapkan? Yang pertama formulir permintaan pemeriksaan dari lab, dari dokter, lembar rujukan, lembar SEP sama kayak ini, kemudian fotokopi BPJS dan fotokopi KTP 1 lembar. Nah, ini harus kita informasikan agar pasien tidak bolak-balik sehingga dia komplain dengan pelayanan kita. Nah, bagaimana sih contohnya? Ini saya kasih contoh. Ini yang namanya lembar pemeriksaan laboratorium yang akan diconteng oleh dokter. Nah, ini yang disebut dengan surat eligabilitas peserta atau SEP. Ini surat yang harus dimiliki atau wajib dimiliki oleh peserta BPJS agar bisa diklaim pemeriksaannya. Jadi kalau tidak ada ini, maka pasien tersebut tidak bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium kalau pasien BPJS. Nah, ini kalau pasien umum. Pasien umum itu hanya membawa formulir pengantar laboratorium saja dari dokter. Sedangkan kalau rujukan parsial dia harus melengkapi ini. Ini namanya lembar rujukan. Seperti ini. Kalau mau dirujuk ke Wahidin atau kemana. Kemudian ini yang SEP tadi, ini lembar lab dan ini fotokopi BPJS dan KTP-nya. Dia harus memenuhi 4 persyaratan ini, baru bisa dirujuk. Nah, yang sebelum saya masuk ke sini, saya mau sedikit, ini merupakan bagian dari administrasi laboratorium yang harus kalian penuhi. Suatu laboratorium itu harus memberikan informasi yang jelas kepada klinisi. Salah satunya adalah memiliki pedoman formulir lembar permintaan pemeriksaan laboratorium yang jelas. Nah, ini salah satu contoh, saya minta teman saya di sana fotokan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Unhas. Nah, dia punya seperti ini. Cuman kalian bisa desain kalau kerja nanti sesuai dengan kebutuhan. Yang penting harus berisi sebagai berikut. Pertama, ada nama pasien. Itu penting. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir pasien. Kemudian jenis kelamin pasien. Kemudian cara bayarnya apa? Umum atau BPJS? Atau asuransi yang lain. Karena kalau umum itu, kalau asuransi ada persyaratan khususnya untuk dilengkapi. Makanya kita harus tahu. Kemudian dia berasal dari instalasi mana? Dari IGD kah, rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain. Kemudian harus ada nomor rekam medisnya. Kenapa? Karena bisa saja pasien sama nama sama tanggal lahir. Rekam medis ini kan berbeda, jadi harus ada rekam medis. Nomor lab ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian yang penting lagi harus ada nama dokter yang merujuk. Kemudian yang paling penting ada tanggal pemeriksaan dan tanda tangan dokter pengirim. Dan satu lagi yang harus tercantum dalam lembar pemeriksaan lab adalah diagnosa atau keterangan klinik pasien. Kenapa penting diagnosa atau keterangan klinik pasien? Karena kita analis dalam melakukan pemeriksaan bisa melihat sesuai tidak dengan gejala klinis. Ibu kasih contoh misalnya. Ada pasien, fungsi hatinya SGOT SGPT-nya meningkat. Misalnya HB-nya normal. Kemudian tipoid, ada permintaan tipoid negatif dan lain-lain negatif. SGOT SGPT-nya meningkat.
tapi pasien pada saat kita sampling itu dia tidak histerik, tidak kuning matanya, tidak kuning kulitnya, tapi SGPT-nya itu meningkat. Nah, itu kita bisa waspada dengan sampel yang kita periksa atau hasil yang kita periksa. Makanya kalau ada diagnosanya di sini, misalnya ini ada febris, ada demam, kemudian di sini ada keterangan misalnya suspek ISK, infeksi saluran kemih misalnya, dan dia minta pemeriksaan urin rutin, dan di urin rutin kita temukan adanya nitrit positif, kemudian ada bakteri, berarti dia sesuai dengan diagnosa dokter misalnya. Atau di sampel urin kita periksa eritrositnya itu positif 3, ternyata di sini ada keterangan haid, maka itu hasilnya kita tidak bisa keluarkan, diminta untuk pengumpulan sampel urin lagi setelah pasien berhenti halangan misalnya atau haid. Jadi keterangan diagnosa ini sangat penting untuk kita bisa menyesuaikan antara gejala klinis dengan hasil pemeriksaan yang ada. Jadi ini wajib diisi oleh klinisi yang mengirim pemeriksaan. Nah, kedua yang perlu kita pahami tentang lembar formulir permintaan pemeriksaan laboratorium adalah isinya di dalam. Kita harus jelas. Misalnya saya kasih contoh ini, hematologi lengkap. Ada hematologi rutin, ada hematologi lengkap. Kalau hematologi rutin itu tidak ada LED-nya misalnya. Kalau hematologi lengkap itu lengkap dengan pemeriksaan LED. Itu yang harus ditahu. Karena klinisi biasa dia cuma contrek hematologi rutin, tapi dia cari hasil laju endap darah. Jadi kalian harus jelas seperti ini. Kalau dia hanya contreng hematologi rutin, maka tidak ada LED. Kalau dia periksa hematologi lengkap, maka ada laju endap darahnya. Itu contoh. Kemudian kita pisahkan antara anemia. Ini sebagai contoh, kita juga bisa pisahkan pemeriksaan koagulasi. Jadi dokter tidak cari satu-satu, oh kalau saya mau periksa PTA-PTT, mana ini saya contreng, jelas lembar labnya kita. Kalau koagulasi dan trombosis di sini ada waktu perdarahan, waktu bekuan, PTA-PTT, thrombin time, fibrinogen, retraksi bekuan, viskositas darah. Jadi mudah dia cari. Kemudian dia mau lihat untuk diabetes. Berarti di sini gula darah sewaktu, gula darah puasa, 2 jam PP, HbA1c, TTGO. Mau lihat untuk imunoserologi hepatitis, langsung ada HBsAg, anti-ACP. Untuk TORCH langsung jelas. Jadi kita pisahkan untuk kimia hati jelas SGOT, SGPT, gamma GT, ALP, LDH. Kemudian di sini kita juga kasih tanda, cuma saya sudah coret ini. Tanda, kalau ada tanda seperti ini, tanda bintang, ada keterangannya di sini. Kalau ada tanda bintang berarti diharapkan puasa 12 jam. 10 sampai 12 jam. Jadi pemeriksaan yang perlu puasa kayak ini gula darah puasa kasih tanda bintang. Kemudian LDL perlu puasa ada tanda bintang. HDL perlu puasa ada tanda bintang. Trigliserid harus puasa tanda bintang. Asam urat itu harus puasa, maka ada tanda bintang. Jadi petugas administrasi pada saat melihat pemeriksaan ini dia langsung bertanya, Pak puasa Ki atau tidak? Karena berdasarkan lembar lab ini bisa mewakili informasi-informasi yang diperlukan oleh klinisi tentang pemeriksaan kita. Jadi kalian harus desain seperti ini. Misalnya ini penanda tumor. Apa-apa saja pemeriksaannya disatukan. Untuk tes narkoba, untuk urin, untuk feses. Jadi tidak tercampur aduk. Jadi ini salah satu bagaimana kalian memberikan pelayanan prima ke klinisi atau tenaga kesehatan lain agar puas dengan pelayanan kita. Salah satunya dengan lembar lab kita. Seperti itu. Jadi kita next. Nah, ini yang harus kalian tahu. Ini hanya diterapkan oleh rumah sakit Unhas saat ini. Rumah sakit lain tidak. Makanya yang baik-baik di rumah sakit itu yang saya tampilkan. Rumah sakit Unhas ada namanya kartu kendali pemeriksaan lab. Jadi mereka itu, kita kan belajar mengenai kendali mutu. Jadi di rumah sakit Unhas itu ada namanya kartu kendali mutu laboratorium. Seperti ini kartu kendalinya. Kartu kendali ini ditempel di lembar permintaan lab setiap pasien seperti ini. Tujuannya apa? Kartu kendali ini memiliki fungsi untuk mengendalikan segala
macam jenis kegiatan yang dilakukan di laboratorium mulai dari pra-analitik, analitik, sampai pasca analitik. Itu dikendalikan oleh satu kartu ini. Saya kasih contoh. Pasien ini datang berobat. Siapa petugas, nama pasien siapa, rekam medis siapa, tanggal lahirnya, hari tanggal periksa kapan. Kemudian siapa petugas administrasi. Misalnya saya kasih contoh, petugas administrasi itu USLI. Maka USLI tulis namanya seperti ini. Kemudian ada namanya, kemudian waktu kapan dia lakukan input hasil, input pemeriksaan. Jam berapa dia disampling, jam berapa dilakukan pemeriksaan, jam berapa diinput hasil, jam berapa diverifikasi, dan ada kolom 1 sebenarnya ini yang lama. Di sini adalah penyerahan hasil. Siapa yang menyerahkan hasil jam berapa? Kenapa perlu ada seperti ini? Agar kita bisa menghitung waktu tunggu. Kalau kita lihat dari yang pasien ini, Nurjana, waktu tunggunya itu lama sekali. Dia didaftar di registrasi itu jam 10. Jam 10 lewat 17. Nanti jam 11 baru dia diambil darahnya. Dia menunggu hampir 1 jam baru dia diambil darah. Setelah itu dia hanya periksa hematologi dan kimia. Nanti setengah jam berikutnya baru dia diperiksa darah rutinnya. Nanti 1 jam lebih baru ada hasil kimia kliniknya. Nanti jam 2 bahkan 2 jam baru hasilnya diinput. Bayangkan dia dari jam 10 jam 2 baru hasilnya diinput. Baru belum diverifikasi, tidak tahu hasilnya keluar jam berapa. Berarti dia datang diambil darah jam 10, hasil keluar sore. Padahal kita tahu secara teori untuk hematologi rutin itu dia harus keluar minimal 2 jam. Waktu tunggu dia harus keluar. Tapi ini pasien menunggu dari jam 10, 11, 12, 13, 14, itu hampir 5 jam baru hasilnya ada. Berarti kalau dari sini, maka pelayanan kita itu kurang baik. Kenapa waktu tunggu kita itu lama sekali? Sehingga penindakan untuk pengobatan pasien itu lama. Jadi, dengan kartu kendali ini kita juga bisa mengetahui siapa yang buat kesalahan. Misalnya ada yang sampling, ambil darah. Ternyata namanya ini namanya tertukar, hasilnya tertukar tabungnya, atau tabungnya salah dia sampling, maka kita tahu siapa yang buat kesalahan. Misalnya yang buat kesalahan Afriani. Oh, ternyata yang buat kesalahan adalah Afriani karena di tanggal itu, hari itu, pasien itu yang sampling adalah Afriani. Jadi ini pentingnya ada kartu kendali pemeriksaan laboratorium karena dia yang mengendalikan semua kegiatan pengendalian mutu dari proses pra-analitik, analitik, sampai pasca analitik, sampai hasil itu keluar sampai di pasien. Nah ini penting harus ada sebenarnya di setiap laboratorium. Sehingga saat ini kalau akreditasi laboratorium, ini yang selalu dicari. Mana kartu kendali labnya? Harus ada kartu kendali lab. Nah kalau kalian nanti bekerja dan dalam laboratorium kalian itu tidak ada kartu kendali laboratorium, kalian mengusulkan untuk buat seperti ini. Kenapa? Karena kartu kendali ini walaupun dia kecil seperti ini, dia yang bisa memberikan informasi setiap pasien. Kapan dia disampling, siapa yang sampling, kalau terjadi kesalahan tertukar hasil, siapa yang buat kesalahan. Dan kita bisa dari kartu kendali ini kita bisa mengembangkan lab kita. Oh ternyata rata-rata hasil tunggu pasien untuk pemeriksaan kimia klinik itu 4 jam. Kita harus berupaya memodifikasi supaya waktu tunggu pemeriksaan lab itu 2 jam saja. Dengan seperti apa. Jadi dari ini kita bisa memonitoring evaluasi pelayanan laboratorium kita. Kita lanjut. Nah ini untuk Rumah Sakit UNAS bisa kita lihat penataan ruangannya seperti ini. Ini ruang registrasi tadi. Yang saya katakan tadi kalau kita masuk belok kiri, ini loketnya, loket registrasi. Ini tempat untuk pasien menyimpan formulir pemeriksaan labnya di sini. Jadi bagian petugas administrasi pendaftaran akan menginput, setelah menginput dari loket sini dia akan serahkan pengantarnya untuk dibawa ke ruang sampling. Ini ruang pengambilan darahnya. Yang penting tadi Ibu katakan, pasien nyaman dan ada tempat ini meletakkan lengan pasien. Itu yang paling penting dalam suatu ruang pengambilan darah. Nah, ini untuk ruang pemeriksaan urinalisa Rumah Sakit UNAS sama saja. Kalau yang untuk sedimennya masih menggunakan mikroskop biasa, untuk urin rutinnya menggunakan alat fotometer. Tunggu sebentar ya, Dek. Kalipnya balik.
Makasih Kak, saya masih lanjut. Oke. Kak, makasih ya. Sedang di mana? Ya Allah Kak, makasih. Dadah Kak. Yuk. Nanti hari Rabu saya kesini lagi mengajar. Ya, hati-hati ya Kak. Kesehatan. Ya Kak, saya lanjut dulu ya. Hati-hati Kak Nah. Makasih ya Kak, laptop tak. Saya lanjut ya Kak. Oke, ini jadi ini ruang urinalisa dan cairan tubuh di Rumah Sakit Unhas. Sebenarnya di sini ada loket, tapi tidak tahu foto loket untuk peletakan urin dari yang terhubung antara toilet pasien dengan ruang petugas pemeriksaan. Di sini ada loketnya sebenarnya. Cuman tidak sempat terfoto. Kemudian karena itu difotokan oleh teman saya. Kemudian ini untuk ruang hematologi dan hemostasis untuk di Rumah Sakit Unhas. Nah, ya Kak. Waalaikumsalam. Jadi ini yang saya katakan, jadi Rumah Sakit Unhas itu dia bisa berdasarkan aturan, jadi waktu akreditasi sudah dipisah-pisahkan antara setiap ruangan. Nah, kalau kalian nanti praktek ke sana di ruang hematologi dan hemostasis, inilah ruangan di sana. Jadi dia memiliki 2 alat hematologi, ada alat Sysmex XS 1800i. Ini masih sistemnya semi automatic, jadi kita masih simpan tabung di sini, nanti alat hisap, tapi ada komputer di sini untuk kita input. Dan ini alat yang XE 5000 maksudnya. Sysmex XE 5000. Kalau alat ini sudah automatic, full automatic. Jadi dia pakai barcoding. Jadi kita tinggal start saja, dia akan ada raknya, sampel semua disimpan di rak, dia akan masuk sendiri, dia akan pompa sendiri untuk pencampuran homogenisasinya. Jadi alat sendiri yang akan dihomogenkan, alat sendiri yang isap, hasil langsung keluar terintegrasi melalui sistem LIS. Nah, untuk hemostasisnya di Rumah Sakit Unhas punya 2 alat. Alat yang semi automatic ini, Stago, dengan alat yang sudah full automatic, Stago juga. Kalau alat ini, dia kita cuma start saja, langsung mengerjakan sendiri, hasil keluar sendiri. Di sini tempat pewarnaan, dan di sini ruang pembacaan ADT. Tapi satu ruangan di ini ada di ruang sini yang untuk foto ini. Nah, untuk ini dia menggunakan mikroskop yang integrasi. Jadi satu saja meja objeknya bisa dilihat oleh beberapa orang mikroskopnya. Jadi di sini saja kita taruh slide-nya. Jadi kalian seolah-olah lagi jalan-jalan di lab hematologi Unhas sambil kalian mempelajari manajemen mutu. Jadi satu kali kita teori, satu kali langsung melihat prakteknya. Walaupun kalian tidak bisa ke sana, cukup dengan foto-fotonya saja. Nah, ini sebenarnya kalau enggak COVID, kalian saya mau jalan-jalan, langsung melihat dokumennya di sana seperti apa, bagaimana memanajemen manajemen mutu laboratorium di rumah sakit. Tapi karena kita kendala COVID, jadi mungkin saya hanya perkenalkan dengan foto-foto saja. Nah, di sini kita cuma taruh slide, nanti akan terhubung semuanya. Kita bisa mengamati di sini. Jadi ini biasa digunakan oleh mahasiswa dan dokter residen untuk pembelajaran. Kalau lebih dari 10 orang, maka akan menggunakan koneksi atau konektor yang terkoneksi dengan ada televisi di sini, televisi besar atau layar besar di atas sini sebenarnya, cuma enggak kelihatan. Itu nanti hasil slide ini akan terpajang di layar, sehingga kita langsung bisa mengamati sel yang diamati di mikroskop ini di layar. Kalau kita banyak mahasiswa, jadi kita langsung lihat eritrosit, bursel itu langsung dari layar. Untuk mahasiswa. Nah, ini ruang hematologi. Kalau ruang imunoserologi dan kimia klinik itu di sebelahnya. Itu semua sudah barcoding. Dia menggunakan kalau alat kimia klinik menggunakan alat punyanya Dosniroha Horiba. ABX Pentra 400. Itu ada 2, ini khusus untuk IGD, ini dan ICU, ini untuk rawat jalan atau poliklinik. Nah, untuk alat imunoserologi dia pakai, kalau dulu mini Vidas, tapi sekarang sudah pakai alat Vidas namanya. Seperti itu. Kemudian ada gudangnya di bagian sini untuk penyimpanan stok BHP. Kurang lebih seperti ini untuk ruang kimia klinik. Semuanya terintegrasi lewat sistem barcoding. Nah, kalau dari yang saya jelaskan tadi sudah sesuaikan dengan
bagaimana DNA laboratorium minimal yang telah distandarkan oleh kementerian, telah diterapkan oleh beberapa rumah sakit di Makassar, misalnya Awal Bros dan Rumah Sakit Unhas. Nah, ini juga yang penting yang harus kalian tahu dalam mencapai suatu kepuasan pasien atau pengendalian mutu adalah bagaimana laboratorium kita itu bisa menyediakan pemeriksaan yang memenuhi kebutuhan pasien. Jadi pasien misalnya butuh periksa kayak sekarang, swab, tapi di rumah sakit kita itu tidak ada swab. Nah, upayakan rumah sakit kita bisa mengadakan seperti itu untuk menjamin pasien itu puas dengan pelayanan kita. Salah satu juga untuk mempertahankan keunggulan laboratorium itu kita harus punya namanya layanan pemeriksaan unggulan yang tidak ada di rumah sakit lain. Itu penting. Kalau kalian nanti misalnya insya Allah jadi kepala ruangan, lanjut sekolah jadi kepala ruangan, bekerja di lab, kalian harus punya pemeriksaan unggulan yang tidak dipunyai oleh rumah sakit lain supaya meningkatkan kualitasnya kalian. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari pengendalian mutu atau manajemen mutu laboratorium. Nah, salah satunya kalau di UNAS itu dia punya pemeriksaan unggulan. Ada namanya PRP, platelet rich plasma. Kemudian di UNAS juga bisa melakukan pemeriksaan BMP atau bone marrow function. Kemudian di UNAS juga bisa melakukan plebotomi terapeutik, bisa melakukan analisis cairan tubuh, semua jenis cairan tubuh, mau otak, mau sendi, mau pleura bisa. Kemudian tumor marker, kemudian pemeriksaan torch. Ini adalah pelayanan unggulan yang bisa dilakukan di rumah sakit Unhas. Nah, ini kalau kalian nanti punya lab, kalian juga harus ada pemeriksaan unggulan yang tidak dipunyai oleh rumah sakit lain. Kayak saya kasih contoh, kalian sudah dengar istilah ini, PRP, BMP, plebotomi terapeutik, sudah pernah dengar? PRP Ji, Bu. Ya. Yang PRP Ji. Yang PRP Ji, ya. Kalau PRP ini rata-rata permintaan itu dari dokter bedah kebanyakan dengan dokter kulit, kecantikan. Karena PRP ini, platelet rich plasma ini kita kerjakan di laboratorium. Bisa menggunakan alat otomatisasi, bisa kita manual. Manual itu dengan kita lakukan pencucian dan sentrifugasi berulang-ulang. Ini untuk memperoleh, kalau kita kenal dengan sekarang ini kalau di dokter kecantikan dia gunakan sebagai seperti stem cell, serum stem cell. Nah, PRP itu sejenis itu. Jadi tapi yang digunakan adalah platelet trombosit di sini. Jadi plasma trombosit yang diperoleh dari beberapa kali pencucian secara murni, dia berfungsi sebagai growth factor yang bisa merangsang regenerasi sel baru. Sehingga dulu waktu pertama kali keluarnya PRP di Rumah Sakit Unhas, ibu itu enggak pernah pakai lagi krim kecantikan. Cukup ambil darahnya ibu sendiri, ibu proses secara PRP, itu ibu kasih jadi serum. Sehingga jerawat itu langsung hilang. Jadi analis sebenarnya bisa cantik. Kalau mau bikin PRP belajar, nanti bisa jadi lakukan yang penting ada syaratnya adalah ada sentrifugasi. Dan ada kulkas minus 8, 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu syaratnya. Jadi kita cuma sentrifugasi dengan pencucian NaCl, akhirnya kita punya sel murni dari trombosit itu. Nah, itu nanti dalam bentuk plasma, kita jadikan kayak serum. Itu yang dikasih jadi krim-krim serum kecantikan. Kita bisa buat dari sel diri tak sendiri. Makanya untuk penolakan imunnya misalnya itu tidak akan terjadi kepada beberapa pasien yang ada autoimun. Karena ini menggunakan sel-sel, jadi sel diri kita sendiri. Nah, ini dikembangkan di Rumah Sakit Unhas. Banyak dokter kecantikan yang merujuk orang-orang yang jerawatan, yang rusak kulitnya menggunakan PRP untuk merawat regenerasi kulitnya. Atau ada pasien kecelakaan, beberapa rusak sel-selnya, dokter bedah akan meminta PRP ini dari darah pasien itu sendiri. Nah, itu kita kembangkan di Rumah Sakit Unhas kemarin. Nah, kalian juga bisa buat, daripada kalian beli krim mahal-mahal, beli serum, bisa kalian buat PRP supaya glowing. Jadi dan betulan glowing, muka kalian tuh kembali kayak bayi lagi. Regenerasi selnya kalian tuh seperti bayi. Jadi kalau yang jerawatan bisa direkomendasikan untuk buat PRP. Nah, kemudian kalau BMP ini seperti ini gambar yang di bawah. Inilah proses BMP. Pengambilan darah pada sumsum tulang. Bone itu tulang, marrow itu sumsum. Jadi penusukan, fungsi itu penusukan. Jadi penusukan yang dilakukan pada sumsum tulang belakang kita. Untuk ini kita biasa lakukan pemeriksaan pada pasien-pasien untuk menegakkan diagnosa leukemia.
atau diagnosa ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura, pasien leukemia entah itu AML, ALL, CML, kemudian AML, itu didiagnosa dengan untuk penegakan diagnosa harus dilakukan evaluasi sumsum tulang belakang. Nah, kalau phlebotomi terapeutik itu seperti apa? Nah, phlebotomi terapeutik ini biasanya kita pernah dengar gangguan pada sel darah merah, gangguan pada keseluruhan sel darah yang kita kenal dengan polisitemi. Jadi polisitemi itu artinya hampir semua sel darah dalam tubuh pasien itu meningkat. Sehingga pasien itu punya HB sampai 20 lebih. HB-nya 20, leukositnya ratusan ribu, trombositnya jutaan ribu. Nah, itu menyebabkan biasanya akan resiko terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau orang awamnya bilang polisitemi itu kekentalan darah, kental darahnya pasien kayak begitu. Nah, untuk terapi dari orang yang menderita polisitemia, maka dia harus di phlebotomi terapeutik. Kalau kita dengar istilahnya phlebotomi berarti mengeluarkan darah, proses pengambilan darah. Terapeutik berarti terapi, suatu terapi yang dilakukan untuk mengeluarkan jumlah darah dalam tubuh pasien. Nah, ini dilakukan di Rumah Sakit UNAS oleh analis dan dokter patologi klinik dengan cara pasien itu, tapi ini harus pelatihan, ada pelatihan khususnya untuk laboran dan sama kayak kita pelatihan phlebotomi, tapi ini phlebotomi terapeutik ada pelatihan khususnya. Caranya itu pasien diinfus, dimasukkan cairan RL atau NaCl 0,9%, kemudian lengan sebelahnya itu dikeluarkan darahnya sebanyak 250 cc. Jadi pakai kantong darah kayak orang donor darah. Jadi pasien itu dikeluarkan darahnya, kemudian dimasukkan cairan infus sambil kita terus tensi melihat kondisi atau KU pasien, kondisi umum pasien tersebut. Nah, untuk pengeluaran jumlah darah dari tubuh dilihat dari berat badannya. Nah, ini dilakukan oleh dokter patologi klinik atau laboran yang sudah mengikuti pelatihan dan didampingi oleh supervisor laboratorium. Nah, phlebotomi terapeutik ini adalah layanan unggulan oleh Rumah Sakit UNAS untuk menangani pasien-pasien polisitemi. Jadi ini sangat jarang laboran yang mengikuti pelatihan ini, jadi biasanya kalau sudah kita kerja baru diajukan untuk melakukan pelatihan ini. Nah, analisa cairan tubuh tentunya ini kalian sudah tahu, sudah sangat sering. Mungkin ada mata kuliahnya sendiri, yaitu di urinalisa dan cairan tubuh. Itu di kelasnya kalian ya saya ajar? Atau bukan? Urinalisa dan cairan tubuh. Bukan, Di? Nah, ini di pembahasan mata kuliah itu. Intinya ini pelayanan yang ada di Rumah Sakit UNHAS. Kemudian ini untuk layanan hematologi di sana. Kalian kan seolah-olah lagi magang di sana, lagi turun lapangan. Jadi saya memperkenalkan saja pelayanan untuk hematologi di sana itu apa-apa saja. Jadi dia bisa hematologi otomatis, manual, laju endap darahnya LED-nya itu pakai otomatis dan manual. Jadi ada alat otomatiknya. Yang tinggal dimasukkan di alat keluar hasilnya. Kemudian dia juga bisa retikulosit, bisa FETIDC, ADT, BMP, phlebotomi terapeutik, peritin. Untuk pemeriksaan koagulasi, dia menggunakan alat stego tadi, ada 2, yang sudah saya jelaskan sebelumnya di ruang hematologi. Kalau ini yang tadi, hematologi juga alatnya yang ini XL5000, ini yang otomatis. Jadi kita tinggal atur sampelnya begini, alat sendiri yang menghisap. Hasil nanti langsung keluar sendiri. Ini juga dia bisa periksa cairan tubuh. Jadi hitung jenis sel tubuh itu bisa di sini. Jadi kita untuk cairan tubuh itu tinggal pakai alat ini. Dia sendiri yang hitung selnya. Analisa cairan tubuh. Kemudian kalau koagulasi, PTA-PTT, CTBT, fibrinogen itu pakai alat ini. Stago yang otomatis yang di atas, yang ini yang masih semi otomatis. Kemudian untuk urinalisa di sana sama kayak di kampus, masih menggunakan alat fotometer, sedangkan untuk pemeriksaan sedimennya masih menggunakan mikroskop. Kemudian untuk kimia darah dia menggunakan alat ADX Pentra yang sudah saya jelaskan tadi, bisa melakukan segala jenis pemeriksaan kimia klinik, bisa dilakukan di sana.
Kemudian ini juga kimia darah, jadi bisa CK-CKMB, troponin, mioglobin, laktat, amilase, lipase, itu semua bisa dilakukan di sana. Kemudian untuk imunoserologi, di sana juga ada pemeriksaan manual yang berbasis strip, ada juga yang ini yang masih strip. Kemudian yang ini yang untuk tokso, dan ini pemeriksaan imunoserologi lain, jadi dia juga ada Tubex, ada Widal, ada Asto, jadi ini yang kita lakukan di kampus ada juga di sana. Cuman ada tambahan seperti komplemen dan lain-lain, IgE. Kemudian untuk tiroid, ada untuk hormon. Nah, untuk menjamin pasien itu puas dengan hasil pemeriksaan kita, maka laboratorium kita itu harus diupayakan semaksimal mungkin bisa memiliki pelayanan terhadap semua kebutuhan klinisi, jadi tidak perlu lagi dirujuk. Jadi upayakan segala macam jenis pemeriksaan itu laboratorium kita itu bisa lakukan supaya meminimalisir kalau merujuk kan waktu tunggunya lama lagi, sehingga untuk penindakan terapi ke pasien itu akan lama. Jadi dalam kendali mutu itu yang harus selalu kita perhatikan. Bagaimana kita mengendalikan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan klinisi dalam hal ini pemeriksaannya. Nah, untuk pemeriksaan parasit sebenarnya sama saja di rumah sakit, cuman yang paling di kampus yang paling lebihnya dia ada pemeriksaan darah samar. Untuk pemeriksaan darah samar biasanya mau melihat kalau ada keganasan pada saluran cerna bagian bawah. Kan saluran cerna ada bagian atas, bagian bawah nih. Cek bagian atas itu kalau biasa lambung dan lain-lain itu biasanya di feses itu warna coklat. Tapi kalau pasien fesesnya itu berdarah dan darahnya segar, itu biasa klinisi minta diperiksa darah samar. Kalau fesesnya keluar darah segar. Kenapa? Karena dicurigai takutnya nanti dia CA rektum, kanker rektum, atau beberapa kanker bagian saluran cerna bagian bawah, misalnya kanker kolon, rektum, dan lain-lain. Kalau ini positif, kemungkinan dia menderita kanker pada saluran cerna bagian bawah. Ini beberapa analisa cairan tubuh yang bisa dilakukan. Mungkin untuk hari ini kalian sekaligus teori dan praktek ke dua rumah sakit UNAS dan Rumah Sakit Awal Bros. Semoga bisa bermanfaat untuk sharing kendali mutu langsung di rumah sakit. Kalian bisa punya wacana walaupun kalian di rumah, saya harap kalian bisa sedikit punya gambaran atau bisa melihat kondisi di rumah sakit. Jadi Rumah Sakit UNAS itu ada gedung A-nya di sini untuk pelayanan mata dan kulit kelamin itu di gedung A, sedangkan di gedung BC itu yang untuk perawatan dan poliklinik lain, termasuk laboratorium patologi klinik berada di gedung ini. Gedung BC, gedung EF-nya itu untuk bagian pasien IGD. Jadi saya menganggap bahwa kalian ini sudah selesai pengenalan di Rumah Sakit UNAS untuk hari ini. Jadi pesan saya ya seperti biasa, your future is determined by what you start today. Jadi masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini, dan never lose hope because it is the key to exit all your dreams. Jadi jangan pernah kehilangan harapan walaupun kalian itu saat ini sedang belajar online, tapi kalian harus terus berharap, karena dengan berharap kalian dapat meraih suatu kesuksesan berdasarkan mimpi yang kalian ingin capai. Jadi seperti itu pesan dari saya, walaupun kalian di rumah tetap harus semangat belajar. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Ibu sedikit lagi kasih penjelasan mengenai, kalau ini kan kalian masih basic umum nih. Kalau di rumah sakit seperti apa pengendalian mutu. Nanti minggu depan Ibu lebih menjelaskan bagaimana di rumah sakit dalam pengendalian mutu, mulai dari bagaimana penataan ruangan, bagaimana mengatur kendali dari proses pra-analitik, analitik, pasca analitik dengan kartu kendali tadi, kemudian mengatur administrasi di rumah sakit yang tersistem menyeluruh dalam suatu sistem informasi laboratorium. Karena sistem informasi laboratorium itu masuk dalam suatu proses pengendalian mutu laboratorium. Kenapa? Karena sistem LIS itu membantu proses pengerjaan dalam laboratorium agar waktu tunggu itu mengurangi tingkat kesalahan dan waktu tunggu pemeriksaan itu bisa cepat. Sehingga inti dari pengendalian mutu adalah kepuasan pelanggan. Jadi untuk dikatakan suatu laboratorium itu tercapai kalau semua pelanggannya itu tidak komplain, semuanya puas dengan pelayanannya kita. Oke? Jadi mungkin pertemuan hari ini presentasi dari Ibu
cukup sampai di sini. Nanti akan kita bertemu lagi minggu depan. Kalau besok mungkin kita statistik ya di kelasnya kalian. Iya, Ibu. Kalau urinarium dan cairan tubuh bukan kelasnya kalian. Bukan, Ibu. Iya. Jadi insya Allah besok kita bertemu dengan statistik dan metodologi penelitian ya. Ya, jadi nanti besok kita ketemu itu, minggu depan kita ketemu lagi untuk mata kuliah kendali mutu. Kalian tetap semangat walaupun di rumah, jangan lupa minum vitamin, makan yang cukup, pakai masker, jaga jarak. Jangan kendor pakai masker jadi harus tetap pakai masker walaupun di daerahnya kalian misalnya tidak pandemi. Sehat selalu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Jelas, Ji? Nanti pertemuan lagi satu kali. Setelah pertemuan satu kali, nanti Ibu akan kasih kalian untuk tugas presentasi berkelompok, Di. Jadi saya minta ketua tingkat hari ini untuk bisa buatkan absensi pertemuan hari ini, kirim di grup linknya, dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nanti setelah minggu depan Ibu presentasi, kalian akan Ibu bagi beberapa kelompok untuk mempresentasikan mengenai kendali mutu ini, di pengendalian mutu. Kurang lebih secara garis besar tadi Ibu sudah jelaskan untuk bagaimana proses kendali mutu dalam suatu laboratorium. Tinggal nanti minggu depan Ibu lebih rincikan lagi tentang bagaimana sistem informasi lab itu sangat penting untuk, dan Ibu akan memberikan gambaran bagaimana sih sistem informasi laboratorium atau list laboratorium informasi sistem di rumah sakit. Nanti mungkin Ibu akan ambilkan contoh di rumah sakit Unhas atau rumah sakit Siloam atau nanti di Prodia. Nanti akan Ibu kasih contoh supaya kalian bisa langsung lihat bagaimana laboratorium informasi sistem di rumah sakit. Jadi Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini, karena kita tahu bahwa Ibu manusia sama kayak kalian, jadi terkadang ada kehilapan yang bisa Ibu lakukan. Jadi semoga apa ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan Ibu berupaya untuk memberikan ilmu yang dari sumber yang benar dan sumber yang bisa dipercaya, karena referensi yang Ibu buat dalam slide adalah bahan-bahan yang Ibu ambil langsung dari rumah sakit dan beberapa buku kendali mutu dan jurnal yang Ibu tuangkan dalam slide Ibu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa Miki pulang ke rumah masing-masing karena dari rumah sakit Unhas kita itu. Jadi bisa Miki pulang ke rumah tak masing-masing. Oke, terima kasih deh Ibu Liv ya. Nanti materi ini akan Ibu Ibu upload saja di YouTube untuk pembelajaran. Nanti linknya akan Ibu bagi di grup. Jadi kalau kalian mau belajar lagi, mau lihat lagi, bisa nanti klik saja linknya di YouTube-nya Ibu. Nanti Ibu akan upload di materi pembelajaran di YouTube. Supaya kalian bisa kembali mereview proses pembelajaran hari ini. Oke, Dek? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nanti materinya Ibu bagi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Ada, Bu. Sampai ketemu besok ya. Dadah, Nadia. Nadia dari tadi ke sana kemari. Kameranya di masjid, Ki Nadia. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bu.